masyarakat di sana yang lagi di MRT ketahuan muntah, ketahuan mengotori MRT, bisa kena denda juga nih ya, kena pajak lah gitu intinya. Dan bukan hanya tentang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mau klik video ini. Oke, kembali lagi di konten saya pribadi Zikir bin Masa, yang dimana nih ya, di sini saya mau bahas tentang, ya ini perbahasan gabut saya. Mungkin daripada saya nggak ada konten di YouTube, ya udahlah saya buat aja video ini tentang sebuah negara Singapura. Kalau kita berbicara negara Singapura, tentunya kita tidak akan luput gitu dan tidak akan lupa dari yang namanya patung singa. Selain patung singa, kalian bisa mikir apa lagi nih tentang Singapura, tentang uangnya, tentang wisata-wisatanya yang ada di sana, dan tentang lingkungannya, dan bahasanya juga bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Nah, di sini sekarang gua bakal bahas tentang larangan-larangan yang ada di negara Singapura. So, kalau misalkan lulus semua penasaran, tinggal klik aja tombol subscribe untuk bisa selalu cek video updatean terbaru dari gua, dan jangan lupa bantu channel gua ya. Oke, jadi negara Singapura ini memang tentunya terkenal dengan yang namanya negara yang paling tertib dan rapi, sebab aturannya yang cukup sangat ketat. Dan bukan hanya itu saja, aturan-aturan yang bisa dibilang lah mungkin lumrah dan umum terjadi gitu menurut gua. Tapi menurut kalian nggak tahu gitu. Tapi menurut gua pribadi ini lumrah gitu. Soalnya di negara manapun pasti ada aturan ini. Contohnya nih ya, bukan contoh, ini memang aturan ada gitu di sana di Singapura. Yang pertama tentang kebersihan dan tempat umum. Sekilas kita lihat ya memang umum terjadi. Di beberapa negara juga pasti nerapin gitu aturan tentang kebersihan di tempat umum. Cuman yang jadi pembahasan sama gua di sini itu tentang aturan yang diterapkan di Singapura. Dimana nih ya, mereka ini telah menerapkan aturan untuk tidak membuang sampah sembarangan yang ada di tempat umum. Dan kalau misalkan ketahuan mereka mengotori lingkungan umum, mereka akan didenda sebanyak 300 sampai 2000 dolar Singapura. Kalau dijumlahin secara rupiah sih aku kurang tahu, tapi kalian bisa cek aja sendiri di Google. Dan aturan ini memang sudah sangat lumrah terjadi, sebab kebersihan yang ada di Singapura memang bukan tanpa alasan gitu kita lihat. Dan bukan hanya itu saja nih ya, menurut aku aturan yang paling nyeleneh adalah dilarang muntah dan mengotori MRT. MRT itu semacam kayak tempat kereta api gitu, tempat kayak terminal lah gitu. Jadi kalau ada orang-orang atau masyarakat di sana yang lagi di MRT ketahuan muntah, ketahuan mengotori MRT, bisa kena denda juga nih ya, kena pajak lah gitu intinya. Dan bukan hanya tentang mengotori itu, tetapi juga nih ya, kita ini dilarang mengkonsumsi makanan bahkan minum saja ketika di MRT. Bayangkan kalau kita lapar, kita haus gimana? Dan ternyata aturan larangan makan di MRT itu ternyata bersangkut pautnya dengan permen karet. Kenapa bisa seperti itu? Karena di MRT di Singapura, di terminal Singapura, kalau ada orang yang ketahuan mengkonsumsi permen karet bisa kena denda. Kita memang bisa bawa minuman sendiri, permen karet sendiri, tapi kalau udah ketahuan sama pihak bersangkutan, urusannya bisa sama yang berwajib gitu. Kalian tahu juga nggak? Ternyata bukan hanya aturan-aturan nyeleneh tadi yang udah diterapkan di negara Singapura. Mungkin bagi kita nyeleneh, tapi bagi mereka berharga ya. Perlu digarisbawahi, bagi mereka itu tetaplah aturan. Kalau misalkan kita ngelihatnya agak gimana gitu. Tapi kan sebuah aturan ini memang sudah diterapkan dengan konsekuensi yang ada gitu ya pasti intinya. Dan bukan hanya itu saja nih ya. Ternyata di MRT juga atau di tempat umum di Singapura dilarang memakan buah durian. Padahal buah durian ini di negara Indonesia paling banyak dikonsumsi dan disukai. Tapi di Singapura malah dilarang. Dilarang karena baunya di tempat umum sangat dilarang dan sangat tidak enak, bisa membuat orang lain gak nyaman katanya. Bayangkan sama kalian, buah durian yang enak manis itu dilarang dikonsumsi di sana, di Singapura itu. Dan selain dari aturan-aturan tentang kebersihan, ternyata ada aturan lainnya yang patut untuk kita ikuti pada saat kita berkunjung ke Singapura. Contohnya graffiti atau mencoret-coret tembok. Nah, jika kita mencoret-coret tembok, maka akan dicambuk loh. Bayangin, tangan kita nanti bakal dicambuk dan kena denda juga.
Dan kalau misalkan kita berjalan di sekitar rumah loh, di sekitar rumah secara telanjang, di sekitar rumah tanpa memakai baju bakal kena denda juga, apalagi kalau misalkan ada yang melapor, karena itu termasuk ke dalam kasus pelecehan pencabulan katanya kalau misalkan kita berjalan tanpa pakai baju gitu. Kalau misalkan kita kan biasa-biasa kayak pamer-pamer gitu, atau tapi kalau di sana nggak berlaku, bakal kena denda juga guys. Dan bukan hanya itu saja, kalau misalkan kita kasih makan burung merpati kena denda juga. Kena denda karena dianggap dapat mengotori lingkungan sekitar atau tempat-tempat umum yang ada di Singapura. Dan sebenarnya masih banyak loh aturan-aturan yang berlaku di Singapura. Cuman di sini aku bahasnya sebagian aja karena takut nggak cukup, karena memori HP aku ini sangat terbatas. Dan kalau kalian pengen tahu lagi lebih lanjut tentang aturan dari Singapura, kalian bisa cari atau search di Google lah, masih banyak itu. Aturannya ada sekitar berapa? 20 lebih kalau nggak salah. Cuman di sini aku bahasnya sebagian ya, bahasnya yang tadi gitu, karena ini konten gabut, daripada kita nggak ada konten ya udahlah kita buat konten ini. Dan kalau misalkan kalian salpok sama latar belakang ya mohon maaf, karena aku syutingnya apa adanya. So kalau misalkan pembahasan aku kali ini kurang jelas, mohon maaf karena ini adalah konten gabut ya, mengisi kekosongan lah gitu intinya. Semoga kalian suka ya, dan semoga kalian betah di channel aku ini. Jangan lupa ya klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, klik notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel gua ini ya. See you next time guys.